Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang gejala alam biotik dan abiotik, di mana materi ini sudah Bapak share di Google Classroom, tapi dalam bentuk PowerPoint. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan penjelasan secara rinci terkait dengan gejala alam biotik dan abiotik. Tapi sebelumnya anak-anak sekalian, perlu diketahui sebelum kita belajar tentang gejala alam biotik dan abiotik, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tentang komponen biotik dan abiotik itu sendiri. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi komponen biotik itu sendiri adalah komponen yang dia bersifat hidup. Jadi dari kata lain, komponen biotik ini adalah semua makhluk hidup yang hidup di bumi ini, sehingga dia bersifat hidup. Adapun contohnya di sini adalah hewan, tumbuhan, dan jamur atau fungi. Jadi di sini ada yang lain seperti apa, bakteri. Bakteri juga masuk di dalamnya. Tapi perlu diketahui bahwasanya semua makhluk hidup di bumi ini merupakan komponen biotik. Itu yang paling inti. Kemudian yang kedua adalah definisi abiotik. Apa itu abiotik? Komponen abiotik adalah komponen yang bersifat tidak hidup atau memang dari awal dia tidak hidup. Jadi di sini komponen yang dia tidak hidup. Contohnya apa? Contohnya adalah batu, cahaya, air, tanah, dan sebagainya yang dia memang dia tidak hidup. Nah, untuk mengetahui komponen biotik dan abiotik, kita harus tahu ciri-ciri dari makhluk hidup atau ciri-ciri dari komponen biotik itu sendiri. Yang pertama, dia ada tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran volume. Ya, bertambahnya ukuran volume yang dia tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya adalah mulai dari anak itu bayi sampai dia nanti besar dengan ukuran tubuh yang lebih besar dan berkembang. Berkembang itu biasanya kalau pada manusia itu terkait dengan pola pikir, kematangan ya. Sedangkan kalau pada tumbuhan itu berarti awalnya dia tidak berbunga, sedangkan dia nanti berkembang maka dia bisa berbunga dan berbiji. Kemudian yang kedua adalah gerak. Setiap makhluk hidup pasti dia bergerak. Kemudian yang ketiga adalah bernapas. Semua makhluk hidup bernapas karena dia membutuhkan energi. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak di sini adalah dia berfungsi untuk untuk bisa mempertahankan keturunannya agar dia tidak punah. Kemudian yang kelima itu adalah membutuhkan nutrisi, di mana membutuhkan nutrisi ini didapat dengan cara dia makan atau minum. Kemudian ekskresi, ekskresi adalah mengeluarkan zat sisa yang dia sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh atau dia bersifat racun. Adaptasi, setiap makhluk hidup wajib mampu beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemudian peka terhadap rangsang. Di sini kategori ini adalah terkait dengan iritabilitas. Contohnya kalau pada tumbuhan itu adalah contohnya adalah tumbuhan putri malu. Di mana tumbuhan putri malu itu dia memiliki tanggap terhadap rangsang sentuhan. Ketika kita sentuh, maka dia akan tertutup. Nah, kingdomnya untuk komponen biotik itu ada bakteri, ada protista, ada fungi, ada plantae. Bakteri itu ya bakteri, protista itu dia protista, sejenis alga, ganggang dan sebagainya. Fungi itu adalah jamur, plantae adalah tumbuhan, yang terakhir adalah animalia atau hewan. Kemudian baru setelah kita mengetahui komponen biotik dan komponen abiotik, kita baru masuk ke pengamatan gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Sini kalau kita lihat, tadi ada komponen biotik itu terdiri dari ini tadi, ada tumbuhan, ada hewan dan ada organisme, sedangkan komponen abiotik itu terdiri dari air, tanah dan cahaya dan sebagainya. Kemudian nah di sini ada gambar sapi yang sedang dipelihara oleh manusia. Manusia hidup berdampingan dan berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Itu jelas kita tahu. Kemudian gejala alam biotik dan abiotik adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh
keadaan makhluk hidup ataupun benda tak hidup. Di sini gejala alam, biotik dan abiotik. Kemudian gejala alam, biotik dan abiotik tidak dapat dipisahkan. Kejadian pada komponen biotik akan berpengaruh pada komponen abiotik. Begitu pula sebaliknya. Coba nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya adalah metamorfosis serangga. Di mana metamorfosis serangga ini merupakan contoh dari gejala alam yang dia natural atau alami terdapat pada serangga. Contohnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu bermula dari metamorfosis sempurna, yaitu dari telur, ulat, kepompong, kemudian dia menjadi kupu-kupu. Kemudian ada fotosintesis, ada penyerbukan, ada pertumbuhan pada makhluk hidup. Nah ini ya, fotosintesis pada tumbuhan, penyerbukan pada tumbuhan, kemudian pertumbuhan pada makhluk hidup pada semua komponen biotik. Kemudian di sini ada gejala alam biotik meliputi makhluk hidup beserta segala aktivitasnya, tadi sudah kita bahas. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Apa saja itu? Contohnya adalah hujan. Jadi hujan itu merupakan gejala alam abiotik yang dia melibatkan angin, melibatkan awan, dan melibatkan air. Kemudian ada pelapukan. Pelapukan ini terjadi bukan hanya pada kayu tetapi juga pada bebatuan. Kemudian yang ketiga adalah erosi. Erosi adalah pengikisan biasanya terjadi pada daerah pantai. Kemudian ledakan. Ada beberapa ledakan ini bisa terjadi akibat adanya gunung meletus. Kemudian lingkungan abiotik berupa benda-benda mati dan peristiwa-peristiwa yang melibatkannya. Tadi sudah. Nah ini ada contoh pada peristiwa banjir. Penyebabnya air merupakan komponen biotik. Komponen abiotik ya terjadi sebagai akibat kurangnya lahan resapan, akibat penggundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan, dan sebagainya. Ini banjirnya. Penyebabnya air, nah ini sudah ya. Karakteristik atau sifat gejala alam abiotik. Karakteristiknya ini ada wujudnya. Berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian karakteristik atau sifat gejala alam abiotik, bentuk. Semua benda abiotik memiliki bentuk yang dapat digunakan sebagai cara mengenali sebuah benda. Karakteristik atau sifat gejala alam abiotik ada warna. Semua benda memiliki warna. Ini lanjutannya ukuran. Nah itu ya. Karakteristik atau sifat gejala alam abiotik, bau, rasa, tekstur. Nah, ini terakhir ya. Buatlah kesimpulan dari materi yang telah kalian pelajari. Ini kemarin sudah kalian bahas, sudah kalian buat, dan itu menjadi tugas kalian. Nah, untuk minggu ini, tugas kalian nanti akan Bapak berikan soal pilihan ganda terkait dengan komponen biotik dan biotik, dan akan Bapak share melalui Google Form. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.